Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 28 Januari 2025. Ini adalah analisa harian XAUUSD hari ini spesial Imlek, menjelang Imlek dan sekaligus spesial menjelang FOMC nanti di hari Kamis pagi. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Sebelum saya peringatkan sedikit, sebelum saya mulai analisanya, di sini siapkan mental kalian, siapkan semuanya, siapkan waktu kalian, karena di sini durasinya akan sangat panjang. Karena di sini saya akan menjelaskan pure dari technical, kemudian fundamentalnya, kenapa market drop kemarin. Jika kalian sudah ada yang tahu kenapanya, itu ya kita bisa diskusi bareng nanti di kolom komentar. Jadi siapkan waktunya, siapkan imannya, siapkan otaknya. Kita akan belajar bersama untuk analisa XAUUSD hari ini, sekaligus fundamentalnya, membahas kenapa kemarin ini dropnya wow banget ya. Drop, naik, drop lagi. Ini luar biasa. Jadi di sini saya akan bagi dua sesi. Yang pertama saya akan bahas secara teknikal dulu. Ya, untuk kemarin sebenarnya kita ada news dari segi new home sales. New home salesnya di sini bisa dikatakan cukup bagus, hampir 700.000. Kemudian nanti malam kita ada yang namanya CB Consumer Confidence, diperkirakan akan naik dari 104 ke 105. Untuk Richmond Manufacturing Index diperkirakan di sini akan masih minus, di minus 13. Nah, untuk nanti gini apa namanya? Hari Kamis ya, hari Kamis. Oh sebentar, ini hari ini ada consumer confidence, benar dah. Terus besok kita nggak punya apapun ya, besok adalah hari raya ini, Imlek ya. Jadi pastinya libur. Kemudian hari Kamis pagi kita ada yang namanya FOMC suku bunga, yang dimana ini tidak ada pemotongan suku bunga di The Fed, diperkirakan akan tetap di 4,5% ya. Jadi otomatis untuk newsnya nanti sisa nanti malam ya, CB Consumer dan Richmond Manufacturing Index, dan hari Kamis pagi ini jam 3 pagi WITA atau enggak jam 2 pagi WIB tentang suku bunga di Amerika. Oke, di sini saya akan mulai dulu dari analisa teknikal dulu ya. Jadi kemarin yang di Discord sudah saya kasih analisa teknikal harian, yang dimana kemarin di Discord itu di sini saya hapus semua deh ya. Kemarin kan di Discord itu di sini ada yang namanya area demand-nya ya kan. Kemudian kemarin di sini ada area 61,8. Jadi ada yang nge-buy di sini. Saya pribadi nggak ada nge-buy ya. Ada yang nge-buy di sini, dan kemarin saya bilang TP bisa sampai 2670. 2770, dan benar aja. Sampai 2770 marketnya langsung drop signifikan ke bawah, nggak pakai otak. Ya, sekarang kita analisakan secara teknikal dulu. Oke. Secara teknikal coba kita lihat dari segi monthly. Monthly kita sisa lagi 3 hari. Ya, monthly di sini akan ditutup di hari Jumat tanggal 31, berarti setelah FOMC. Berarti tanggal 31 itu hari Jumat juga, itu benar-benar akan menjadi krusial. Ingat ya, untuk monthly, penutupan monthly kalau bisa adalah di atas 2743 atau di atas angka psikologi 2750. Ya, antara 2750 atau 2743, bisa dipilih antara dua itu pokoknya ya. Jadi kalau memang benar ada close di atas 2743 atau nggak di atas 2750, itu bisa mengindikasikan marketnya akan masih bisa bullish. Untuk bisa masih bullish sebenarnya minimal adalah di atas 2726. Kalau di atas 2726 itu saya rasa oke untuk marketnya masih bullish, tapi kalau under 2726 rada bahaya. Itu aja ya. Jadi harap diperhatikan. Di sini adalah sebagai selaku area resistance all time high yang ada di mana di candle monthly. Penutupan harus bisa close di atas area ini, kotak yang saya buat ini ya, dari 2743 sampai 2750. Memang sisa waktu lagi 3 hari. Anything can happen, jadi hati-hati. Tapi bagi kalian yang sudah kena target bulanan pada bulan Januari 2025, bisa kalian skip aja trade-nya. Ya, karena ini market menjelang Imlek, kemudian menjelang FOMC, daripada kalian gegabah bingung mau open apa. Bagi yang sudah achieve targetnya bulan Januari, bisa di skip aja. Lanjut nanti di bulan Februari. Oke. Itu dari segi monthly. Sekarang kita ke time frame yang lebih kecil sedikit, ke weekly.
Di weekly kemarin saya sudah buat analisa bahwa marketnya itu sudah close di atas area yang saya inginkan, yaitu di atas 2745, kemudian di atas 2758 sampai 2750 sebagai angka psikologi, ya kan? Lebih besarnya sih seperti ini, ya. Besar dari zona areanya ini seperti ini. Memang sekarang marketnya itu potensinya buat nge-retest, ya, buat nge-retest daripada resistance become supportnya. Jadi secara weekly ini bisa aja lanjut flip bullish, ya, karena di sini secara weekly marketnya sudah ngambil setengah dari body candle minggu lalu. Jadi kalau seandainya minggu ini memang bisa flip bullish di atas 2770 lagi sekali, ya. Kemarin kan baru hari Senin ya, Jadi total hari Senin itu adalah penurunannya sejauh 421 pip, lumayan. Jadi kalau seandainya ini marketnya balik naik lagi, flip bullish lagi dan ngebreak 2772 selaku high pada minggu ini sekarang, ini marketnya bisa langsung naik buat nge-sweep all time high di 2790. Tapi ini pun bisa juga yang dimana marketnya itu tutup di bawah 2745. Kalau seandainya market weekly juga tutup di bawah 2745 dan monthly berarti juga di bawah 2745, saya rasa ini marketnya agak berat buat lanjut bullish, karena dari segi weekly kemungkinan ini bisa fake out. Tapi kalau marketnya tutup di atas 2745, 2748 dah let's say misalnya, atau nggak ngepas di 2750 atau nggak 2751, ada chance marketnya masih bisa naik. Secara indikator ini weekly-nya hampir masuk teritori overbought, cuman nggak jadi, ya, cuma nggak jadi. Ini stokastiknya sekarang memang masih menganga di atas RSI-nya di sini mau masuk overbought tapi nggak jadi. Tapi ini malah turun lagi di angka 63. Kemudian stokastiknya di sini sudah masih menganga, ya, masih menganga ke atas. Secara fast masih 67, slow masih 57, beda 10. Jadi range-nya lumayan lebar, beda 10. Jadi ini volatilitasnya bakal masih lumayan besar. Oke. Secara stokastik seperti itu. Kalau kita lihat dari segi weekly-nya, apakah ada potensial marketnya turun lebih dalam? Secara potensial weekly, market turun lebih dalam itu bisa aja, yang dimana marketnya itu bisa nge-retest ini 2708 atau enggak, ya paling ini nggak 2726. Ini hampir kena sih kemarin, ya, hampir kena di 2726. Market sudah kemarin drop ini sampai 2730 dan sekarang ini naik. Jadi kalau seandainya ini marketnya drop, saya rasa ada chance marketnya drop paling ekstrim adalah sampai 2711, 2710, yang dimana berarti dia memakan 80%, hampir 90% candle weekly di minggu lalu, ya. Hampir memakan sekian banyak. Jadi saya rasa kalau sampai memakan banyak banget candle weekly, saya rasa ini bakal bisa menjadi fake out. Tetapi harap menjadi pertimbangan bahwa ini resistannya sudah di break. Jadi kalau marketnya balik lagi naik nanti misalnya, ya, misalnya ini marketnya cenderung buat lanjut turun, ya, cenderung buat lanjut turun untuk misalnya membuat pijakan yang namanya higher low baru. Ingat ya, ini marketnya sudah break secara close candle. Jadi kalau misalnya ini marketnya turun, berarti ada potensial marketnya ngebuat higher low baru. Kalau higher low baru berarti ya tetap break low-nya itu bisa cukup parah di bawah. Nah, kalau misalnya market nanti ketika memang membuat higher low baru sebelum membuat higher high baru, maka untuk menciptakan higher high yang baru itu akan sangat mudah karena ini sudah pernah dijebol. Jadi nggak perlu ada kekuatan besar, pelan-pelan aja pun ini bakal bisa lanjut naik lagi. Gitu, ya. Jadi saya rasa ini kalau misalnya marketnya memang bisa lanjut naik dan marketnya sekarang prefer buat yang namanya higher low baru, ya kita sabar aja untuk ambil posisi buy gitu, ya. Itu dari segi weekly. Kemudian kita ke time frame daily. Time frame daily ini marketnya hari Jumat kemarin respect area all time high. Seperti yang sudah saya katakan berulang kali, ini marketnya ada area supply di all time high, ya, yang ada di harga 2780, 2785 kalau nggak salah kemarin, ya. Ini marketnya pun juga pas naik 2785 dan kemudian drop. Nah, kalau dilihat apakah marketnya di sini bisa lanjut bullish lagi secara daily? Ya, masih bisa lanjut bullish secara daily karena kalau dilihat ini kan marketnya masih ngebuat powernya kan masih tinggi banget, ya, masih tinggi banget dan sekarang reject. Secara bentukan candle kemarin ini memang marketnya itu memakan satu
3 ya, 3 hari candle, yaitu dari tanggal 22 Januari sampai tanggal 24 Januari. Marketnya itu ngemakan 3 candle sebelumnya, 3 hari sebelumnya. Dan ini bisa dikatakan sebagai bearish engulfing yang luar biasa ekstrim. Apakah menandakan marketnya bakal bisa turun lagi? Kepastiannya sih ada ya untuk marketnya itu turun lagi, cuman kita itu perlu hati-hati juga. Bias kita itu daily masih bullish, jadi nggak ada salahnya kalau kita ingin ambil buy, cuman saya rasa kalau buy sekarang nggak bagus ya, nggak bagus. Karena kalau dilihat dari segi daily, potensial turunnya kemarin itu sebenarnya sudah ngelewatin ini ya, ngelewatin 2748, 2750. Jadi kalau seandainya marketnya drop lagi ya, ini dropnya bisa lanjut turun lagi sampai 2724 ya, 2724, 2725 sebagai resistance become support dari segi daily. Ini bisa sampai sini karena kalau dilihat dari segi daily dengan menggunakan Fibo yang ditarik dari tanggal 20 Januari ya, ingat ini 38,2 pertamanya ini nggak kena. Kalau ditarik sampai paling atas maka 2725 adalah 61,8. Kemarin memang marketnya itu turun sampai 2737 selaku 50% Fibo. Jadi kalau seandainya ini memang marketnya buat lanjut naik lagi dan memang ini adalah higher low yang baru, saya rasa market harus bisa tutup di atas 2750 pada hari ini. Kalau hari ini market bisa balik lagi tutup di atas 2750, berarti di hari Rabu kita bisa melihat kenaikan lagi sekali. Tapi kalau hari ini lanjut drop lagi, ya udah kita bisa menunggu di 2726 atau enggak 2725. Apakah ini bisa potensial menjadi swing? Ada. Nanti kita kecilkan time frame-nya kalau ada potensial menjadi swing. Ya. Itu. Oke, secara bagian atas ini masih sama, tidak ada yang berubah. Ini sebagai area apa namanya? Supply. Kalau dari segi daily kalian juga bisa pakai di harga ini sekarang 2771. Ya, 2771 selaku resistance dan close candle daily. Walaupun ini baru dites sekali, tapi ini saya rasa bisa dipakai. Ya, bisa dipakai di 2771, 2770 antara dua itu. Oke. Sekarang kita pindah ke H4. Secara H4 ini marketnya kalau dilihat H4-nya sih yang bisa saya katakan seperti sudah ngebuat change of character sih sebenarnya ya. Kenapa? Karena kalau dilihat ini kan marketnya datang dari sini, kemudian nggak begitu kelihatan sih dari H4 ya. Coba kita ke H1 deh. Ya secara H1 sudah kelihatan, tapi dari segi H4 seperti ini ya. Berarti begini, turun, naik, di sini inducement-nya, kemudian naik, ya, kemudian di sini turun, di sini naik, di sini inducement-nya sudah diambil, inducement diambil, kemudian ini ngebuat apa namanya, change of character, di sini ngebuat boss, jadi otomatis marketnya H4 sekarang dengan structure hari, bukan structure hari ini sih, structure terbaru sekarang sih ini sudah bearish secara H4 ya. Yang pertama dia sudah ngebreak ini ya, ngebreak apa namanya 2770, kemudian ngebreak yang namanya low-nya sendiri di harga 2736. Ya, secara H4 ini strukturnya sih sudah bearish. Cuma kalau kalian ingin sell ya berarti bisa dari H4 ke belakang saya rasa ya, dari H4 ke belakang saya rasa ini sudah bearish. Kalau dilihat dari segi H4 2725 ini selaku resistance become support yang bisa dikatakan cukup valid. Karena di H4 juga ada yang namanya area demand-nya. Ini demand-nya memang cukup besar ya, sebesar ini, sebesar satu candle-nya ini ya. Kemarin sudah kena kemudian reject. Jadi ada chance marketnya itu buat naik lagi untuk misalnya kalau memang ini H4-nya bearish, berarti ada chance marketnya itu buat yang namanya lower high baru. Ya, lower high baru yang dimana kalau kita lihat berarti tinggal tarik Fibo aja sih sebenarnya ya. Tinggal tarik Fibo aja. Fibonya itu bisa ditarik dari high terakhir di sini sampai di sini, maka didapatlah minimal berarti misalnya 38,2 berarti 2751. Jadi kalau ada market naik sampai 2751 lagi, ini marketnya bisa lanjut turun. Ini jika menggunakan Fibo yang cukup besar. Tapi jika menggunakan Fibo yang pendek dari sini sampai sini, 61,8 sebenarnya ada di 2755. Dan 50% itu mepet dengan tadi di 2751, 2750 ya kan. Dengan 38,2 tadi yang versi panjang ya. Jadi antara kalian mau nge-sell nanti di 2751, 2752 atau enggak 2750 bisa, atau enggak misalnya nanti kalian tunggu di 2756
atau enggak sampai 2755 itu juga bisa. Jadi secara H4 ini bisa saya katakan H4-nya masih bearish, sudah bearish ya. Dan untuk marketnya itu bisa kembali bullish secara H4, saya rasa marketnya sih perlu benar-benar break di atas 2770 sih. Kalau marketnya di atas 2770, marketnya baru bisa menandakan bullish lagi. Tapi kan kalau pertanyaan kalian, tapi kan di sini ada demand H4 ya. Demand H4 ini memang ada. Makanya kalau memang demand H4 ini membuat market bisa kembali bullish lagi momentumnya, harus bisa break di atas 2770. Selama harga nggak bisa break di atas 2770, ya udah, ini market H4-nya adalah untuk saat ini sudah bearish. Ya, untuk saat ini sudah bearish secara market H4. Oke, kalau gitu kita nge-sell. Ya, bisa juga kita nge-sell. Ya, kalau dilihat dari segi indikatornya, ini stokastiknya sudah drop, ya, sudah drop under 50, makanya ini dropnya lumayan parah ya kan. Dari segi RSI juga drop di bawah 50, sekarang pun sudah di angka 44. Tapi ingat, drop H4 di sini, walaupun H4-nya sudah mulai bearish, ingat secara overall kita itu masih bullish. Ya, jangka panjang H4 itu masih bullish. Jangan hanya mengira kalau market ini sudah cok di sini lanjut akan bearish ke bawah. Belum, ya. Kalau ngelewatin 2700 baru saya yakin itu marketnya sudah pure benar-benar bearish. Ya, untuk sekarang di sini marketnya overall ini masih bullish. H4 ini stokastik dan RSI-nya adalah ngereset tujuannya. Jadi kalau H4 stokastik dan RSI-nya ini sama-sama sudah selesai reset market untuk balik lagi naik, saya rasa kecenderungannya marketnya adalah ketika nanti sudah di atas 50 lagi, harga saya rasa sudah bertahan di atas 2760 minimal. Ya, jadi kalau misalnya stokastiknya ini balik naik lagi di atas 50 dan secara RSI balik lagi naik di atas 50 juga, harga saya rasa akan di atas 2760. Jika sudah stay di atas 2760, indikator keduanya ini adalah sudah ngereset, marketnya saya rasa bakal lanjut bullish lagi. Itu. Oke? Itu dari segi H4. Kemudian kalau jebol 2725 gimana? Ya kalau jebol 2725 ya harapan terakhir adalah di 2700. Itu aja. Ya, karena secara H4 ini adalah pertahanan terakhir 2700-nya. Selaku di sini bisa saya katakan area demand-nya. Nah, ini ya. Area demand-nya di sini. Jadi kalau demand ini lewat, selaku resistance become support lewat, ke depan misalnya ini benar-benar drop parah, ya udah, kita bakal tunggu di 2700. Apakah itu bisa termasuk swing? Masih bisa. Ingat, daily itu masih benar-benar perlu yang namanya koreksi. Ya, setelah ini kemarin ada yang namanya kompresi meledak dan langsung tinggi, sekarang otomatis perlu yang namanya turun untuk koreksi. Oke. Secara H4 kalau kalian tarik Fibo bagaimana? Secara Fibo sih ini sebenarnya sudah lewat ya. Kenapa? Karena kalau tarik Fibo yang dari sini sampai sini, ini Fibo H4-nya ini sudah ngelewatin 78,6. Kemudian ini marketnya sudah ngelewatin 100%. Jadi 1272 adalah potensialnya marketnya bisa sampai 2724 atau enggak 2722. Jadi ada potensial target buy itu di area ini 2724, 2722. Oke, itu. Apakah sekarang kita bisa nge-buy? Rada sedikit problem ya. Kita turunkan ke H1 sekarang. Dari segi time frame H1, ini marketnya di analisa kemarin. Ini kan saya ada bilang di sini ada area demand, ya kan, area demand. Kemudian di H1 kita punya angka keramat yaitu di 2745 ya, 2745 selaku angka keramat untuk saat ini. 2745. Oke, 2745 selaku angka keramat. Ya, enggak 45 pas sih. Ya, saya rasa sih di sini. Kayaknya M30 deh. M30 27 ya 2745,5 lah ya. Ini biar 2745,5. Jadi 2745,5 adalah angka keramat. Jadi kalau ada yang ide buat nge-buy nanti ya secara H1, saya rasa sih better naik di atas 2745, karena kalau naik di atas 2745 ya kita masih bisa dapat 50 pip dengan pastilah sampai 2750 atau enggak 2751. Saya rasa sih seperti itu ya, daripada kalau nge-buy sekarang masalah stop loss-nya rada lebar ya. Jadi saya better sih ini marketnya kalau antara break di atas 2745, saya prefer buat buy atau turun sekalian sampai 2722.
saya ngide buat nge-buy nanti. Itu aja. Kalau di tengah-tengah seperti ini saya nggak mau ngapa-ngapain sih sebenarnya. Ya. Kalau dilihat dari divergence sih ini udah nggak ada sebenarnya. H1 pure nggak ada divergence. Kalau kita hitung-hitungan Fibo kemarin itu sebenarnya ini marketnya kayaknya sudah selesai sih buat turun ya. Ini sudah selesai. Sudah kena 1618 di 2731. Jadi ini seharusnya marketnya bisa nge-retrace untuk lanjut turun. Jadi makanya kalau ada yang close di atas 2745 ngelewatin 38,2 ya kita bisa sampai 2751 lah, dapat 50 pip ya kan. Dapat 50 pip atau enggak sampai 61,8-nya itu di 2756. Ya, bisa sampai sana. Kalau dicari resisten sekarang di mana? Di atas 2745. Kalau di atas 2745 sih sebenarnya ini rada apa ya, nggak begitu bagus ya. Ini saya delete dulu deh. Tapi untuk sekarang sih pastinya di sini ada support become resistance yang sangat luar biasa valid, yaitu ada di harga ini 2771,5. Ini menjadi support become resistance yang valid karena ini support di break, di retest drop, di retest lagi drop. Jadi pantulan dari 2771 ini memang sangat luar biasa. Jadi di antara 2771 sampai 2745 itu kalau ditarik pivotnya adalah di sini berarti ya. Di 2760 ya. Jadi pivot antara 2771 sampai 2745 itu bisa ditaruh di 2760 walaupun ini nggak pas banget sih ya. Karena kalau dia ditarik di 2745 sampai sini itu kan 145. Kalau ditarik dari sini ke sini ini kan 117, nggak begitu pas. Cuma kalau dari secara H1 dan juga M30 resistennya dan juga H4 ini bisa ditaruh lah di sini ya. Ya 2759, 2760 sekitaran itulah, sekitaran sini. Ini sebagai titik pivot aja, bukan sebagai titik resisten yang bisa dicari, itu aja. Apakah pivot ini bisa menjadi area sell? Ya kalau dicari dengan menggunakan Fibo-nya, ya ini bisa karena ini hampir masuk area 78,6 walaupun melewati 61,8 sih. Masih bisa juga. Oke, itu masih dari segi H1. H1 juga jelas ini sudah bearish. Kemudian di M30 apakah kita ada area supply? Supply sih pure banget di atas di 2771, 2770. Oke, ini pure banget sebagai area supply di M30 dan juga H1. Kemudian apakah ini bisa dikategorikan sebagai area supply? Masalahnya ini doji ya. Ini doji ketidakpastian kemudian langsung di break ke bawah. Jadi ini saya rasa bukan area yang bagus buat nge-sell. Tapi itu dari segi M30 sih. Coba kita ke time frame yang lebih kecil di M15. Di M15 sih ini kompresi ya. Seharusnya sih ini marketnya di sini sih ada trendline liquidity ini seharusnya ya. Ini ada trendline liquidity kecil. Jadi ya consider kalau mau ada yang mau sell tipis-tipis di area ini saya rasa bisa berarti ya. Cara tadi kan M30 nggak kelihatan. M15 nggak begitu kelihatan, M5 baru kelihatan. Di sini ada trendline liquidity, berarti dari start 2750 sampai 2758. Makanya tadi kalau ada yang mau nge-buy di atas 2745, ya dapatlah 50 pip sampai 2750 ya kan. Walaupun sampai 2760 sebagai resisten pivotnya juga bisa. Ingat ini ada level 1, 2, 3, 4 dari liquidity trendline. Kalau ini marketnya ngambil semua, nabrak 2760, ini bisa lanjut lagi buat turun lagi. Itu. Oke. Jadi kalau ada yang mau ambil buy, bisa tunggu ini break dulu ya. Ini break tipis aja. Target bisa sampai 2750. Ingat ya, ini nggak usah banyak-banyak targetnya. Tapi kalau kalian mau paksain targetnya, bisa sampai 2760. Ya. Atau enggak, ya kalian tarik Fibo aja lah dari sini sampai sini. Ya tentukan sendiri. Ini 61,8-nya ada di 2755. Berarti bisa sampai sini kalian target TP-nya. Ya. Nggak usah terlalu maruk dulu. Karena bias sekarang dari H4 ke bawah itu sudah mulai bearish. Jadi jangan terlalu dipaksain buat ambil posisi buy-nya. Oke, tapi kalau nggak mau spekulasi seperti ini, lebih baik jangan trading dulu. Apakah ini bisa dikategorikan sebagai swing? Saya rasa belum. Ya, sekali lagi ini belum bisa dikategorikan sebagai swing karena belum bagus banget structure marketnya, ini belum bagus banget buat diambil swing. Itu aja. Kalau nge-sell gimana? Ya ini biarkan marketnya naik dulu. Either di tadi di 2750 turun sampai 1272 ya kan.
1272H4-nya tadi yang dari sini sampai sini ya. Bisa sampai 1272 di 2724 bisa sampai sini, atau enggak bisa tunggu di 61,8-nya, atau enggak di 2760 selaku di sini ya. Itu bisa juga anti nge-sell. Jadi sekarang biarkan kalau marketnya naik, biarkan naik, jangan dipaksain buat nge-sell. Lebih baik kita cari harga yang lebih murah baru kita nge-sell. Seperti itu. Oke. Jadi ini untuk analisa teknikalnya. Untuk besok kita ada yang namanya FOMC ya, sekaligus untuk penutupan daily. Ini sebelum saya tutup untuk analisa teknikal ya. Untuk daily hari Rabu besok, hari Selasa sekarang dan besok hari Rabu. Untuk penutupan daily hari Selasa, saya nggak mau ada penurunan market sampai di bawah 2724 ya. Kalau ada daily di bawah 2724, saya rasa rada berat marketnya bakal bisa naik. Tapi kalau cuma nge-sweep doang dan lanjut naik dan nanti ada candle bullish buat close daily, entah itu di hari Selasa hari ini atau enggak hari Rabu ya kan, mungkin hari Rabu bisa aja, itu bisa nanti dikategorikan menjadi swing. Untuk update analisa teknikalnya sekali lagi akan saya update di Discord bagian commodity index ya, seperti itu. Oke, jadi kalau ada yang ambil buy, saya rasa jangan dulu, ambil sell pun jangan dulu, jangan dipaksain, itu aja intinya. Oke, jadi ini untuk teknikalnya. Sekarang kita untuk fundamentalnya. Oke, ini sekali lagi saya bilang panjang banget analisanya. Jadi kalau ada yang sudah mau selesai tonton sekarang juga udah nggak apa-apa ya. Sekarang kalau ada yang tertarik untuk fundamental, saya akan bahas sekarang. Jadi kemarin itu ya, jika kalian ada yang buka TikTok dengan konten kalian adalah teknologi atau enggak seputar kripto dan sebagainya, seharusnya sih ada orang-orang yang update tentang market kemarin ya. Di Discord pun kemarin sudah saya infoin juga ya, kenapa market itu kemarin sangat luar biasa. Sejatinya sih ya, market itu kemarin dibuka gap. Market kemarin dibuka gap akibat dari tarif dari Trump dikenakan ke negara Kolombia. Tapi itu hanya sementara karena Kolombia sudah sepakat untuk masalah supply demand dengan Amerika. Pokoknya perjanjian bisnisnya sudah selesai ya kan. Jadi tarif dari segi Kolombia itu sudah diredam ya, nggak jadilah bahasanya gitu. Itu sementara, makanya kalau kita melihat market drop dulu, ada gap, kemudian lanjut naik lagi, itu wajar. Nah, kenapa marketnya drop lagi parah? Sebenarnya kemarin sudah saya share juga, yaitu masalah DeepSeek. Ya, DeepSeek ini adalah suatu ya kayak perusahaan lah ya, perusahaan ataupun software juga yang berjalan tentang artificial intelligence ataupun AI ya kan. Dimana di sini untuk DeepSeek sendiri itu adalah sebuah perusahaan yang sudah berdiri dari tahun 2023. Jadi kalau kalian ingin lebih simpelnya apa yang terjadi kemarin, kalian tinggal ketik aja DeepSeek di Google, akan keluar kemarin semua kenapanya ya. Jadi intinya DeepSeek itu adalah suatu platform seperti ChatGPT ya, seperti Gemini, seperti apalagi ya, Meta AI gitu kan, hampir sama semua. Yang dimana intinya adalah sebuah artificial intelligence untuk antara chat, kemudian gambar dan sebagainya. Pokoknya buatan China gitu kan ya. Nah, kenapa kemarin drop itu parah? Masalahnya adalah China itu mengumumkan AI di sini versi 1 ya, R1 atau V1 saya lupa kemarin. R1 atau V1 yang dimana AI di sini bisa lebih murah dan gratis ya. Dan datanya itu adalah open source. Jadi semua orang bisa pakai, semua orang bisa menggunakan open source tersebut, codingan tersebut, yang dimana kalau kalian tahu ChatGPT dengan Gemini punyanya Google, kemudian Meta punyanya ya Meta ya kan. Itu kan mereka ibaratnya kayak investasi besar-besaran ngebangun suatu infrastruktur, membuat suatu chip khusus untuk AI gitu kan, supaya AI-nya lebih bagus, lebih advance lagi. Nah, masalahnya untuk DeepSeek itu mereka bisa mengimbangi hampir ya, bisa dikata kutip tanda kutip, hampir mengimbangi kekuatan dari OpenAI, yaitu punyanya ChatGPT.
ya hampir mirip. Sebenarnya sih DeepSeek sudah dari tahun lalu ya kan, cuman hebohnya sekarang karena rame dibicarakan karena ya itu tadi hampir menyaingi ChatGPT. Apakah ini benar-benar bisa menyaingi ChatGPT? Saya pribadi pendapatnya sih belum ya, karena ini masih belum yakin banget. Nah, kemarin drop itu stock market yang paling berasa adalah kita sudah tahu raksasa terbesar dari AI ataupun perusahaan chip adalah Nvidia. Karena kalau kalian tahu Nvidia itu mengalami drop terparah sepanjang masa. Ya, drop terparah sepanjang masa itu adalah sebanyak hampir 12%. Ini di luar konteks sedikit ya. Kemarin Nvidia itu dari harga 142 drop sampai 124. Bahkan penurunannya ini sekarang drop sampai 17%. Benar-benar ngehantam perusahaan Nvidia selaku pengembang chip untuk AI. Karena kita tahu Nvidia adalah hard carry ataupun solo carry dari Nasdaq. Jadi kalau Nvidia-nya drop, masalah masalah AI dan juga chip dan juga teknologi stock market tentang teknologi itu kalang kabut, Nasdaq drop. Karena kalau kalian lihat Nasdaq drop dari open market di hari Senin, sudah ditambah perang tarif, ditambah lagi dengan ya DeepSeek itu ya sebagai anggaplah kayak saingan dengan OpenAI, dengan ChatGPT gitu kan. Dropnya Nasdaq kemarin tuh sangat luar biasa parah, yaitu sejauh 5%, yaitu sejauh 1.127 poin. Ini luar biasa sekali ya. Parah banget sih ini. Jujur, ini parah banget dropnya gara-gara dua berita yang berbarengan. Nasdaq ini gila-gilaan. Kemudian S&P 500 juga sama, ini dropnya lumayan parah banget. Bahkan indeks dolar pun drop kemarin. Ya, drop kemarin gara-gara gara-gara DeepSeek itu. Ini kemarin indeks dolar gap naik gara-gara Trump ya kan. Kemudian turun gara-gara DeepSeek. Dropnya parah luar biasa. Nah, selain stock market ya, stock market drop, kemudian indeks dolar drop, market ngelihat kemarin sudah saya katakan juga sih di grup ya kan. Gold itu kemarin dianggap sebagai aset yang beresiko, bukan aset safe haven. Oke. Karena kalau kalian lihat juga di kripto kemarin gara-gara DeepSeek dropnya lumayan. Ya, drop itu gara-gara DeepSeek itu dropnya sampai under 98.000. Benar-benar masalah AI di China itu luar biasa. Jadi gini ya, bayangin aja. Nvidia itu ngebangun chip baru, ngebuat suatu chip baru, anggaplah kayak sekarang itu Nvidia-nya GPU-nya kan 5070 ya, 5070, RTX 5070, 5090, kemudian yang 5070 Ti kalau nggak salah, itu kan semakin lama kan semakin berkembang ya kan chipnya. Bayangin aja, muncul di China ya, perusahaan itu menggunakan suatu GPU model lama dan bisa menyaingi tanda kutip apa yang ada di ChatGPT. Udah pakai GPU yang lama, prosesor yang lama, chip yang lama, kemudian energinya lebih murah. Bahkan bisa dikatakan gratis. Jadi bayangin, investor yang mencari untung kan pasti coba kalian pilih sendiri deh. Apakah kalian bakal invest ke suatu, memang sih secara perusahaan kan Nvidia itu kan platform yang kuat banget, sebuah perusahaan yang kuat banget ya kan. Cuman kalau dicari ibaratnya antara mungkin ya kayak Google dan Xiaomi kayaknya bahasanya ya, mungkin analoginya kayak gitu. Kalau kalian mengindikasikan pengen selaku investor misalnya, kalian pengen taruh misalnya invest di mana? Saya ingin invest untuk AI dengan hasil yang sangat luar biasa bagus, dengan return yang bagus. Saya nggak peduli berapa cost-nya. Oke, itu yang pertama. Pertama, mereka pasti nggak peduli berapa cost-nya. Nah, muncul ini DeepSeek ya kan, hampir setara dengan ChatGPT, mungkin hampir juga setara dengan Gemini ataupun dengan Meta gitu kan. Cost-nya lebih murah, bisa dikatakan gratis, hasilnya hampir mirip dengan ChatGPT. Apa nggak kalang kabut itu semua ya? Stock market berdarah, Nvidia berdarah selaku pengembang chip gitu kan.
kemudian ya itu tadi Bitcoin juga ngedrop, indeks dolar juga drop, gold juga drop, semua aset yang berisiko itu drop. Gara-gara China itu bilang, ini ada AI mirip ChatGPT tapi lebih murah, gratis bisa dikatakan, kemudian semua orang bisa pakai ataupun open source code-nya. Ya, bayangin aja, itu langsung semuanya drop tanpa terkecuali. Ya, semuanya drop tanpa terkecuali. Terus kalian mungkin bertanya, lah, gold kan sebagai safe haven, kenapa gold juga ikut-ikutan turun? Ya, saya sudah katakan berulang kali bagi kalian nonton analisa harian ataupun yang live ya. Ingat, gold itu tidak selamanya dianggap sebagai aset safe haven. Aset safe haven yang sebenarnya itu yang benar-benar safe haven banget ya jika terjadi suatu pergejolakan ya adalah Swiss dan Yen. Jika terjadi suatu gejolak yang sangat luar biasa masif dan itu menakutkan stock market, maka yang pasti diincar pertama adalah Yen, indeks Yen, dan juga Swiss franc. Makanya kalau kalian lihat kemarin, indeks Yen itu menggila. Akibatnya adalah semua Yen pair drop signifikan. Dan Swiss pair pun sama. Swiss pair kalau kalian juga lihat juga itu drop signifikan. Makanya saya katakan sekali lagi, untuk di gold itu tidak selamanya dianggap sebagai aset safe haven. Kalian harus tahu kapan dianggap sebagai aset safe haven, kapan dianggap sebagai risk asset. Ya, kemarin selama perjalanan naiknya ini itu dianggap sebagai risk asset. Apakah sekarang ini dianggap masih sebagai risk asset? Iya. Ini sekarang untuk sekarang masih dianggap sebagai risk asset. Kapan ini bisa dianggap sebagai safe haven asset? Ya, ketika misalnya ketika misalnya ada suatu berita yang menguntungkan stock market tetapi menjelekkan USD, tapi itu juga dipandang sebagai aset safe haven. Nah, itu misalnya adalah seperti perang tarif dari Trump. Ya, ingat, perang tarif dari Trump itu tidak selamanya buruk buat gold dan tidak juga selamanya bagus buat gold. Ingat, karena gold itu dipandang sebagai bisa safe haven asset, bisa risk asset. Ya, walaupun sejatinya secara textbook, secara kalian cari di Google, kalian tanya beberapa mentor besar, gold itu pasti dipandang sebagai aset safe haven. Nah, safe haven memang pasti, tapi tidak selamanya dipandang aset safe haven. Karena sejatinya kalau ini dipandang sebagai safe haven, kenapa ini nggak naik? Ya, kenapa ini nggak naik? Ya mungkin secara teknikal kita make sense lah. Ini kita bisa melihat sebagai head and shoulder, kemudian drop, kemudian kita punya support become resistance valid di 2771, kemudian drop. Oke. Technical make sense. Cuma kalau dipandang secara drivernya, fundamentalnya, kalian ngelihat Yen naik. Kalian ngelihat Swiss index naik. Terus kalian ngelihat indeks dolar turun. Kenapa gold juga ikut turun? Nah, itu yang perlu kalian bagi kalian yang trading di gold ya, ini suatu pembelajaran penting. Jadi tidak selamanya, sekali lagi, gold itu dipandang sebagai risk asset dan juga tidak selamanya dipandang sebagai safe haven asset. Terus mungkin pertanyaan kalian terakhir adalah kapan ini dipandang? Ya sebenarnya sih kita bisa melihat pergerakan market dengan belajar di edukasinya sih ada ya, untuk program edukasi Zero to Pro. Intermarket analysis kalau nggak salah ya. Nah, intermarket analisisnya itulah yang saya katakan mencari korelasi antara ini, dan ini. A, B, C, D, E gitu kan misalnya. Korelasi antara A, B, C, D, dan E. Kalian tahu yang mana ini naik, yang mana ini turun. Kemudian hubungannya ini apa, ini dan apa. Jadi intermarket analisis itu perlu. Ya, makanya ini saya spill dikit intermarket analisisnya itu kayak tadi ya. Ada yen, gold, indeks dolar, kemudian ada Swiss pair, ya Swiss yen, kemudian ada Nasdaq juga itu. Itu saya spill sedikit aja. Detailnya sih itu kalau kalian mau belajar intermarket analysis itu ya boleh. Ya lumayan lah tuh ya. Itu bikin melek kalian tuh sebenarnya. Jadi benar-benar kalau kalian belajar fundamental drivernya itu jadi supaya kalian tahu ini gold ini kemana arahnya, stock market kemana arahnya, risk asset kemana arahnya, dan sebagainya. Karena kalau sejatinya ini gold dipandang sebagai aset safe haven, kalian ngelihat adalah VIX. Ada lagi satu ini, VIX. VIX adalah volatility index dari S&P 500 dan juga Nasdaq. VIX itu kemarin lompat sampai 20,6. Yang dimana kita tahu kalau sampai 20 lebih,
atau enggak di atas 19 itu adalah market mengalami ketakutan. Ketika market mengalami ketakutan, kenapa gold nggak naik? Ya kan? Kenapa gold nggak naik? Kalau dipandang sebagai safe haven, kenapa gold nggak naik ketika fix itu naik? Ya, pasti orang yang bakal jawab itu pasti bakal susah. Ya kan pasti ada begini. Ya kalau dipandang sebagai safe haven aset, kenapa dia nggak naik? Coba deh, mungkin kalian punya suatu teori sendiri, silahkan di kolom komentar di bawah ya. Kenapa safe haven dicari tapi gold malah nggak dicari? Apa karena harganya terlalu mahal? Ya kalau kalian bicara harga gold terlalu mahal itu enggak, karena all time high belum break soalnya. Ya, all time high belum di break. Jadi sebenarnya belum terlalu mahal. Gitu. Ya, makanya sekali lagi ini saya pandang masih sebagai risk asset. Risk asset karena risk asset sekarang belum balik ya, mood market dari risk sentiment itu belum balik sepenuhnya. Jadi saya rasa gold itu masih belum bisa naik. Ya, kapan naiknya? Ya mungkin pada saat FOMC ya. Ingat FOMC nanti di hari Kamis pagi jam 3 pagi dini hari memang tidak akan ada potongan suku bunga. Yang perlu kalian perhatikan di hari Kamis adalah FOMC press con-nya. Ingat, FOMC press con sekarang, keputusan FOMC sekarang adalah saat Trump menjabat. Oke, saat Trump menjabat kita akan lihat bagaimana ini maunya market. Apakah nanti pada saat FOMC press con di sini, Jerome Powell apakah akan membuat suatu pernyataan khusus tentang tarif dari Trump? Ingat, tarif dari Trump yang berlaku di Kanada dan Meksiko akan berlaku per tanggal 1 Februari. Berarti otomatis nanti di hari Sabtu. Apakah itu akan bisa memberikan statement khusus? Bisa aja. Makanya ini bisa menjadi antara bumerang atau benar-benar bisa menjadi senjata antara bisa menguatkan USD, melemahkan USD, dan sebagainya. Dan apakah ini bisa menguatkan gold dan sebagainya, itu juga bisa terbalik. Ya, gold menguat, indeks dolar juga bisa menguat. Ataupun sebaliknya, indeks dolar menguat, gold bisa melemah. Ya, jadi harus dilihat dulu korelasinya seperti apa. Tapi untuk masalah suku bunga sih sudah pasti nggak ada potong suku bunga. Kita perlu melihat press con-nya di sini. Apakah sekali lagi Jerome Powell akan mengatakan sesuatu perihal tarif dari Trump, karena sekali lagi tarif dari Trump itu pasti akan berdampak ke ekonomi. Dan Trump sendiri pun menginginkan adanya suku bunga yang lebih rendah dari angka sekarang 4,5%. Ya, jadi kalau dibilang Trump menginginkan suku bunga lebih rendah, ya berarti harusnya di setiap tahun ada potong suku bunga, mungkin targetnya adalah sampai 2%. Kalau target sampai 2%, berarti otomatis inflasi kemungkinan bisa naik. Nah, kalau kemungkinan inflasi bisa naik, apakah masih bisa dikontrol atau enggak? Itu, ya. Apakah masih bisa dikontrol atau enggak dan sebagainya, itu yang bakal dipusingin Jerome Powell dengan Trump, ya. Karena sekali lagi, Trump itu adalah berusaha membuat make America great again, ya kan? Kemudian otomatis kalau make America great again, berarti market ekonomi Amerika itu harus hijau semua, suku bunga harus rendah, GDP naik, Nasdaq naik, stock market naik, semuanya happy. Ya, ketika semua happy, itu baru Trump happy. Ya, seperti itu. Dan khusus untuk besok Imlek, apakah Imlek sincai kita bisa mendapatkan profit banyak di gold? Ya, saya nggak tahu ya korelasi setiap Imlek setiap tahun pengaruh gold tuh gimana. Jujur saya nggak tahu, daripada saya salah saya bilang nggak tahu. Saya nggak pegang data, saya nggak ada riset. Daripada saya salah ngasih tahu ke kalian semua, saya better bilang nggak tahu. Oke, kalau kalian berpendapat ini mungkin naik karena banyak orang ngeborong emas, ya silahkan berpendapat seperti itu. Tapi yang bisa saya pastikan adalah mulai besok CEO di 2025 sudah berubah menjadi tahun ular kayu. Kalau tahun kemarin adalah naga kayu, sekarang adalah ular kayu. Kita tahu sifat ular adalah gesit. Market kemungkinan akan sangat volatil selama 2025. Ya, volatilnya bagaimana? Tiba-tiba candlenya bakal besar, dropnya parah, baliknya cepat, kena suatu support resisten yang valid tanpa retest langsung terbang, atau enggak ngejebol-jebolnya langsung parah. Mungkin market nanti ngebuat all time high langsung terbang tanpa ada
retrace ataupun dan sebagainya itu bisa terjadi karena sifat ular itu kan gesit ya, ular kayu diamnya di ya mungkin di pohon itu kan bahasanya ya, itu kemungkinannya gesit, gerakannya cepat tapi terarah ya, sekali lagi gerakannya cepat tapi terarah. Oke, jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa teknikal sekaligus fundamental untuk XAUUSD dan kejadian kemarin tentang DeepSeek, kemudian tentang Imlek juga, kemudian untuk masalah FOMC juga. Sekali lagi untuk update apapun itu, mau berita mau analisa, akan saya update semua di Discord. Jadi kalau kalian ada yang mau join di Discord, sekali lagi caranya adalah kalian jadi member AMD Pro. Cara jadi member AMD Pro ada dua, kalian bisa jadi member di YouTube atau member langsung lewat WA. Ya, silahkan antara kedua itu. Oke. Dan kalau ditanya apakah di Discord itu ada sinyal, tidak sepenuhnya ada. Tapi kalau terkadang saya mau bagi-bagi sinyal bisa, tapi tujuan dari Discord di sini adalah untuk kita diskusi. Kalian mau tanya apapun itu, kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau misalnya saya nggak bisa dan saya bilang nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Oke. Dan apapun yang terjadi di market, yang seperlunya saya bisa share, saya akan share di Discord semuanya. Mau itu kayak kemarin tentang DeepSeek, kemudian saya juga ini bisa buy atau sell dan sebagainya, dan gimana itu saya share semua di Discord. Oke, sekali lagi kalau ada yang mau join Discord, ada dua caranya. Jadi member AMD Pro ya, ingat AMD Pro yang 100.000. Oke, bisa lewat YouTube, bisa lewat WA. Pilih dah tuh, terserah ya. Jadi kalau kalian nggak pengen juga nggak masalah, saya juga nggak maksa. Jadi kalau kalian pengen sih bisa masuk. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini, spesial Imlek dan sekaligus persiapan FOMC di hari Kamis. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Sekali lagi, selamat tahun baru Imlek buat kalian yang merayakan. Masih percaya buat kalian semua, dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.